Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dila Sasmita dengan NIM 2213081002 dari kelas Filsafat Hindu semester 1A. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS pengantar ilmu filsafat nomor 4 mengenai apa sih itu, apa yang Anda ketahui tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta apa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh tersebut, bagaimana sih hubungannya dengan sloka suci agama Hindu? Baik, yang pertama itu apa sih ontologi tersebut? Pasti jarang teman-teman dengarkan ontologi itu di kalangan masyarakat, teman-teman. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, aksio dan logi atau logos. Aksio itu merupakan berada, ada. Logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi ontologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan, hakikat yang ada, yang dapat kita pertanggungjawabkan sesuai fakta, secara ilmiah, sesuai logika, masuk akal, dan sebagainya, sehingga bisa kita lihat oleh panca indera. Baik, yang apa sih contoh dari ontologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya itu yang sederhana bisa kita ambil dari sebuah benda, yaitu meja. Nah, realitanya bahwa kita mengetahui bahwa itu memang benar-benar meja, sudah berbentuk, sudah nyata, walaupun meja itu banyak jenisnya, beda ukurannya, banyak warnanya, sehingga kita sudah ketahui bahwa itu memang benar-benar meja. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Apa sih epistemologi ini? Nah, sama juga berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, episteme dan logi. Episteme itu adalah kebenaran, metode, dan logi itu ilmu pengetahuan, teori atau kata. Jadi, epistemologi ini merupakan ilmu yang membahas mengenai hakikat atau metode bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Apa sih contoh dari epistemologi ini? Jika kita tadi mengambil contoh dalam ontologi itu meja, sekarang kita bisa mengambil contoh epistemologi yaitu kursi. Nah, sebelum kita memperoleh sebuah ilmu, pasti kita memikirkannya, apakah emang benar ini kursi? Pasti kita ada tanda tanya. Nah, itulah salah satu contoh filsafat juga, bagaimana kita cara dasar dari sebelum kita mencapai ilmu atau pengetahuan, memperoleh pengetahuan, pasti kita ada tanda tanya dulu, teman-teman. Ada rasa ingin tahu, rasa bertanya, apakah benar ini kursi? Setelah kita melakukan beberapa cara, mengecek, menyentuh atau duduk, oh benar ini memang kursi yang bisa kita tanggung jawabkan dengan realita juga, teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu aksiologi. Dari beberapa penjelasan tentang ontologi dan epistemologi ini saling berkaitan, teman-teman. Aksiologi ini merupakan hasil dari ontologi dan epistemologi. Bagaimana ilmu itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu tentunya tidak ada yang rugi, teman-teman. Pasti semuanya bisa digunakan, tergantung bagaimana caranya kita menggunakan dan menerima pengetahuan tersebut. Memahami juga, teman-teman. Nah, sebagai contoh, aksiologi itu tadi jika kita mengambil contoh meja dan kursi dalam ontologi dan epistemologi, pada aksiologi kita bisa simpulkan bahwa
Meja dan kursi ini memang benar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilainya bisa kita lihat sebagai nilai guna dan pengetahuan yang kita dapat itu bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari sekian penjelasan mengenai apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi bagaimana kita bisa melihat dalam sebuah sloka suci agama Hindu. Nah, di sini ada namanya sloka Merte Bindu Upanishad 2 yang berbunyi, pikiran menyebabkan ikatan manusia dan pikiran pula yang menyebabkan pembebasannya. Pikiran yang terikat dalam objek-objek indria menyebabkan ikatan, dan pikiran yang dibebaskan dari ikatan terhadap objek-objek indria menyebabkan pembebasan. Nah, di mana artinya ini pikiran yang kita gunakan merupakan dasar atau awal kita untuk menerima pengetahuan. Bagaimana caranya kita menerima, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan tersebut sehingga bisa nantinya berdampak positif. Nah, tergantung kita juga bagaimana menanggapi hal tersebut. Nah, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini dapat saya simpulkan seperti contoh kita membuat pisang goreng. Nah, dalam ontologi, buah pisang merupakan contohnya. Di epistemologi, bagaimana sih caranya mengolah pisang ini biar jadi pisang goreng? Bagaimana, apakah bisa diolah? Bagaimana caranya? Sehingga di sana kita bisa tahu cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan membuat pisang goreng tersebut, teman-teman. Nah, di aksiologi kita tahu bahwa pisang goreng ini bisa kita manfaatkan dengan baik dengan cara bisa dimakan itu. Dan pisang goreng ini memiliki nilai yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini saling berhubungan. Tidak bisa, jika salah satu ini tidak ada, tidak akan sempurna pengetahuan tersebut. Contohnya seperti membuat baju. Kalau tidak ada bahan, tidak ada alat, caranya bagaimana membuat sehingga pengetahuan itu tidak bisa digunakan secara sempurna, seperti itu. Baik, sekian jawaban penjelasan nomor 4 dari soal nomor UAS pengantar ilmu filsafat. Saya Putri Sasmita, sekian dan terima kasih. Santi.